kurban. Kurban itu memotong binatang ternak di hari nahar atau hari lebaran dan di hari-hari tasyrik. Apa tuh hari tasyrik? Hari tasyrik 3 hari setelah hari lebaran Idul Kurban. Berarti kalau tanggal Islamnya atau tanggal Dzulhijjahnya tanggal 11, 12, 13, 6. Jadi kita akan membicarakan amalan yang sunnah bentuknya, yang kita mungkin sebagian sudah pada tahu, dan yang udah pada tahu mudah-mudahan lebih tahu, dan yang belum tahu mudah-mudahan jadi tahu, dan mudah-mudahan setelah tahu kita bisa mengamalkannya didasarkan dengan taufik hidayah dari Allah. Karena yang namanya bentuk ibadah mah bentuk kebaikan, bentuk taat, tanpa adanya taufik hidayah dari Allah seorang hamba tidak akan mampu dan bisa mengerjakan bentuk ibadah, bentuk taat, bentuk kebaikan. Kenapa? Karena memang sudah jelas la haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada daya upaya untuk melakukan bentuk taat tanpa biaunillah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung bagi orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung bagi orang-orang yang hatinya, yang jiwa raganya senantiasa melakukan bentuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya yaitu ada yang namanya puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Kalau sering kita dengar dari orang-orang tua kita, dari nenek-nenek kita, itu yang 2 hari, yang tanggal 8 sampai tanggal 9, yang disebut tanggal 8 hari Tarwiyah namanya. Kalau yang tanggal 9 disebut Arafah ya. Jadi yang kita sering laksanakan itu tuh yang 2 hari. Sebenarnya mah dari tanggal 1 sudah ada kesunahan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ada kesunahan. Ini di sini akan kita bicarakan agar kita bisa mengetahui manfaat fadilah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, bulan haji. Ya paling tidak kalau kita sudah tahu kita ada orang yang mengerjakan itu, kita bisa mengikuti. Karena memang ada dasarnya, kita pernah ngaji, memang ada keterangan puasa sunnah di bulan haji itu dari tanggal 1 sudah disunahkan. Tidak hanya tanggal 8 dan 9 saja yang disunahkan. Jadi dari tanggal 1 juga sudah disunahkan bagi orang yang rajin mah. Cuma biasanya emang di kalangan orang-orang yang udah tua, kita masih tahu aja dulu. Adapun pengamalannya ya syukur-syukur masih di usia muda kita sudah bisa mengamalkan bentuk ibadah sunnah dengan sebaik-baiknya. Nanti ketika kita sudah tua, kita akan sudah terbiasa untuk mengamalkan bentuk ibadah sunnah tersebut. Karena yang namanya bentuk ibadah, bentuk kebaikan tanpa didasari dari sejak dini, ini nanti akan sulit untuk mengerjakan di masa-masa tua. Makanya manfaatkan yang sebaik-baiknya. Jadi di sini dikatakan wa ruwiya an ibni Abbasin anin Nabi alaihi salatu wasallamu anau qala, yang artinya telah diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas dengarnya langsung dari Kanjeng Nabi, ngajinya Ibnu Abbas. Nama benernya, nama aslinya bukan Ibnu Abbas.
Jadi bukan sekarang doang nih orang punya nama panggilan lain. Ya, sekarang kan anak-anak muda panggilannya beda dengan nama orang tua yang dinamakan aslinya. Itu namanya Muhammad Jaidi, panggilan Sen umpama. Banyak, atau Muhammad Gopar panggilannya Opung. Gitu ya, macam-macam. Itu yang dari dulu ada. Nah ini Ibnu Abbas nama benernya mah Abdurrahman. Abdurrahman anak daripada As-Sakhar. Jadi Abdurrahman bin Sakhar. Banyak lagi sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah namanya itu banyak. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi telah bersabda, di hari yang pertama di bulan Dzulhijjah dulu pernah kejadian. Apa itu kejadian? Alladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam. Jadi di hari pertama di bulan Dzulhijjah tadi nih, hari pertama hari ini tadi Kamis, hari yang pertama yang melaksanakan ibadah puasa sunnah bulan haji sudah tadi dapat sehari. Di hari tadi ini hari pertama dulu Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam di hari pertama atau tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Memang Nabi Adam punya kesalahan yang walaupun para nabi itu dimaksum, tapi Nabi Adam punya kesalahan. Kita semua sudah mengetahui di Al-Quran diabadikan kesalahan Nabi Adam kepada Allah, melakukan bentuk maksiat, melanggar apa yang Allah telah larang di Al-Quran, Allah abadikan. Jadi apa itu? Jadi awal Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan manusia yang pertama, Allah tempatkan di surga. Surga semua kita sudah tahu karena dijelaskan di Al-Quran adalah sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang kekal dan abadi. Nah, fasilitas surga Allah halalkan kepada Nabi Adam. Cuma ada satu yang Allah larang, yang Allah tidak halalkan, yaitu syajaratul khuldi namanya. Pohon syajarata, pohon khuldi, ya khuldi, pohon khuldi namanya. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata. Wahai Adam, Hawa, semua yang ada di surga halal kamu nikmati, tapi jangan kau deketi nih pohon ini, pohon khuldi namanya. Pada akhirnya iblis alaihi laknat yang memang sudah bersumpah kepada Allah akan menjerumuskan Nabi Adam dan keturunannya, mendengar ucapan Allah melarang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati pohon tersebut, pohon khuldi tersebut. Akhirnya digoda. Nabi Adam tidak terkena godaan iblis, tapi Ummina Hawa terkena, ingin mendekati dan lalu menyuruh kepada Nabi Adam agar mengambilnya. Pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam memetik buah khuldi tersebut dan mencicipi buah khuldi tersebut. Dalam Al-Quran, fa'adallahu masyaitanu, maka menggelincirkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa syaitan. Pada akhirnya mereka mencicipi buah tersebut, dan pada akhirnya karena itu merupakan larangan, berbuat salahlah Nabi Adam, berbuat dosa telah Nabi Adam, berbuat maksiat telah Nabi Adam kepada Allah. Pada akhirnya Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dan Ummina Hawa ke bumi, dari surga ke bumi.
dari surga ke bumi. Bahkan kalau kita melihat keterangan di kitab Nasaihul Ibad, itu Nabi Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi dari surga tanpa mengenakan sehelai pakaian, bahkan Allah turunkannya, Allah pisahkan Nabi Adam alaihissalam di kota India, Ummi Hawa di kota Makkah. Nah, ini Nabi Adam menyesal yang sangat luar biasa, bertobat kepada Allah 40 tahun baru Allah terima. 40 tahun. Bahkan penerimaan taubatnya di Jeddah, di kota suci Mekah. 40 tahun taubat, menyesal atas kesalahan. Ini 40 tahun, dan kejadiannya tepat tanggal 1 bulan haji. Kejadian itu diabadikan. Ini kata Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kok Kanjeng Nabi bisa tahu? Ya kan? Kanjeng Nabi belum ada apa-apanya. Kanjeng Nabi, seluruh para nabi, bahkan seluruh para malaikat, ini Allah ciptakan dari nur Kanjeng Nabi. Jadi apapun yang terjadi, yang belum terjadi, yang akan terjadi, Kanjeng Nabi sudah mengetahui. Ini Kanjeng Nabi luar biasa. Jadi terjadinya tanggal 1 di bulan Dzulhijjah. Lalu apa hubungannya dengan puasa di tanggal 1? Nabi yang mengatakan, man soma jalikal yauma ghafarallahu lahu kulla janbin. Barang siapa saja, laki tah, perempuan tah, yang penting dia sudah balik, akalnya sempurna, bukan orang gila. Dan juga kalau bangsa wanita dalam keadaan suci, tidak haid, berpuasa di hari pertama, maka Allah ampuni seluruh dosanya. Seluruh dosanya. Ini fadilahnya tentang masalah puasa. Udah. Hari yang pertama. Kalau hari yang kedua, kata Nabi, fadilahnya wal yaumu tsani istajaballahu du'a Yunus alaihissalam fa akhrajahu min batnil huti. Kita semua tahu kan ya sejarah tentang Nabi Yunus. Jadi dari Nabi yang 25 atau dari salah satu para nabi dan rasul yang 25, ada yang namanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam kita semua tahu, sering dengar, seorang nabi yang ditelan atau dimakan oleh ikan hut, atau dalam Al-Quran disebut ikan nun, yang ada nama sebuah surat, Nun wal qalami wa ma yasturun, ada di Al-Quran. Itu emang mula-mulanya gimana sih itu Nabi Nuh bisa dimakan oleh ikan? Ya, bisa ditelan oleh ikan Nun. Nabi Yunus alaihissalam hendak berlayar di lautan, menaiki kapal feri kalau sekarang ya. Cuma yang ditaikin ini kapal atau perahu Nabi Yunus alaihissalam melebihi kapasitas. Oleng ini kapal, oleng. Ternyata nih kalau tidak dikurangi ini penumpangnya, ukurannya bisa tenggelam ini kita. Kata nahkodanya, perlu dikurangin.
minimal 1 orang lah kurangin nih bisa berlayar dengan baik, ini perjalanan kita bisa kembali tenang lagi perjalanan. Kalau dikurangin 1 orang aja bisa selamat kita, enggak tenggelam. Akhirnya lalu bagaimana caranya? Musyawarah kan nggak ada yang mau kan dilemparin ya. Lah iyalah, nggak ada yang mau terjun di lautan luas. Sepadai-padainya orang bisa berenang juga, jangankan lautan luas. Di sungai yang kemarin anaknya itu ya tenggelam, anaknya Ridwan Kamil, lagi lautan yang kedalamannya sudah ribuan. Akhirnya musyawarah, udah kalau gitu mah kita undi aja nih. Caranya ya sama, caranya kayak ditulis semua nama di sebuah kertas, setelah digulung-gulung, dikecilin sama kayak kita, ditaruh di sebuah toples, dikocok dah tuh. Kocokan pertama, terus berapa kali kocok nih? Ya minimal 3 kali dah dikocoknya. Hah? Dikocok, jadi ada keras saja ini wadah. Jadi dikocok keluar pertama Nabi Yunus. Digulung lagi tuh kan, itunya kertasnya dimasukin lagi. Keluar lagi, kedua kalinya Nabi Yunus lagi. Ketiga kalinya Nabi Yunus juga. Pada akhirnya, nah kalau begitu ente Yunus yang harus dikorbankan, dilempar di lautan. Akhirnya rame-rame tuh dipegang Nabi Yunus, dilemparlah ke lautan, tenggelam, dicaplok sama ikan nun selama 40 hari 40 malam ya kalau nggak salah keterangannya, di dalam perut ikan paus sekarang ya, ikan yang terbesar di waktu itu. Tapi atas kehendak Allah hidup Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa makan minum, atas kehendak Allah hidup. Pada akhirnya Allah keluarkan, jadi itu ikan hiu muntah di dasar lautan. Terdamparlah Nabi Yunus alaihissalam yang sudah mengecil, jasadnya sudah mengecil tapi masih hidup. Allah Maha Kuasa mengutus seekor kambing perempuan yang sedang menyusui. Akhirnya itu kambing tersebut mendekati Nabi Yunus, menyodorkan susunya. Pada akhirnya Nabi Yunus menyusui di seekor kambing tersebut. Atas izin Allah juga membesar dan membesar pertumbuhannya cepat. Itu kayak minum susu kuda liar kali ya. Besar jadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu terjadi pemuntahan dari perut ikan ke bumi, terjadinya di hari yang kedua di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Nah lalu apa nih fadilahnya yang orang rajin puasa kemudian puasa di hari yang kedua? Nah katakan Nabi, man soma jalikal yauma kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yaksillaha bi ibadatihi torfata ainin. Ini bahasa Nabi nih. Man soma jalikal yauma, barang siapa yang puasa di hari yang kedua, karena maka ada ia si man orang tersebut kaman abadallah, seperti orang yang beribadah kepada Allah. Sanatan 1 tahun beribadah full, lam yasillah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah.
ibadati pada ibadahnya torfata ain, sekedip mata, tidak pernah maksiat selama setahun full ibadah pada Allah. Jadi ringkasnya hari kedua pahalanya Allah berikan nilainya sama dengan ibadah setahun, tidak pernah bermaksiat matanya sekedip mata. Kita nggak bakal bisa, jangankan setahun ya, sehari aja kita nggak bakal bisa nih menjaga mata kita jangan sampai berbuat maksiat. Ya sebab kita pas udah kita buka pintu juga udah ada aja yang namanya melihat aurat perempuan lain mah, itu kan maksiat. Ya paling udah keluar ke depan jalan raya ya, berbagai macam itu udah maksiat mata. Nah ini di hari yang kedua Allah catat. Dah. As-salisu allazi istajaballaha fihi doa Zakaria alaihissalam. Yang ketiga Allah mengijabah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Maka barang siapa yang puasa di hari ketiga, istajaballahu du'aahu, Allah mengijabah semua doanya. Hari ketiga berarti puasa nih, pengen doa apa aja di hari ketiga itu di situ. Lalu Allah mengijabah doa apa kepada Nabi Zakaria? Nabi Zakaria usia udah 80 tahun lebih, belum Allah berikan keturunan anak. Doanya selalu minta anak kepada Allah. Pada akhirnya Allah ijabah tanggal 3, Allah berikan keturunan anak. Nah itu hari ketiga orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah, ini padilahnya Allah berikan, dia Allah ijabah doanya. Puasa di hari ketiga, doa apa aja yang kita inginkan. Wal yaumur rabiul al yaumul ladzi wulida fihi Isa. Hari yang ketiga di mana hari yang keempat gitu dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau pengen tahu hari bulan apa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, ternyata dilahirkannya bulannya bulan Dzulhijjah, tepat tanggal 4. Orang yang puasa di hari itu, hari keempat, umpama ada keinginan Allah selamatkan dia dari mara bahaya dan kekurangan dalam menjalani kehidupan, selalu Allah berikan kecukupan dalam menjalani kehidupan. Itu diantaranya. Banyak lagi sampai 10. Mungkin kelamaan kita akan membicarakan bentuk ibadah yang namanya ibadah